Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih pada bab garis dan sudut. Nah, ini adalah pertemuan kedua pada bab garis dan sudut. Pembahasan hari ini saya akan membahas tentang kedudukan dua buah garis. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dan jika kalian ingin keluar rumah, silakan gunakan masker dan selalu cuci tangan jika sesudah keluar dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Oke, nah karena kita masih dalam bab yang sama seperti pertemuan sebelumnya di hari Sabtu minggu kemarin, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis yang dipotong oleh garis transversal. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini jadi, melalui pengamatan contoh, peserta didik mampu menjelaskan dan memahami kedudukan dua buah garis. Nah, apa sih itu kedudukan dua buah garis? Nah, jadi kedudukan buah garis atau hubungan antara dua garis itu dapat berupa garis sejajar, garis berpotongan, garis bersilangan, dan garis berhimpit. Mari kita bahas satu persatu supaya kalian lebih paham. Nah, perhatikan gambar yang ada pada layar handphone kalian. Nah, di situ ada 4 gambar dengan 2 pasang bidang. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang pertama, ini gambar pertama. Kalian lihat ya. Nah, di situ ada garis A, ada garis B. Nah, bisa kalian lihat di situ ya, bentuknya itu yang satu yang di atas yang merah ini rada miring. Nah, yang bawah lurus. Nah, kalau kalian lihat dengan kasat mata, berarti garis A dan B merupakan garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Kenapa bisa seperti itu? Ingat, kalau yang namanya sejajar berarti dia posisinya sama, benar nggak? Panjangnya, mohon maaf, bukan panjangnya saja, jadi letak posisi atau bentuknya itu sama, itu sejajar. Bagaimana kalau kalian bisa bayangkan kalau kalian berbaris? Nah, jika upacara bendera, kalian pasti berbaris dengan sejajar yang ada di depan kalian. Begitu dengan satu garis yang sama, itu disebut dengan sejajar. Nah, dari gambar yang ada pada gambar nomor 1, ternyata dua bidang tersebut ada garis A dan garis B. Ternyata kedua garis tersebut tidak saling sejajar karena yang satu bentuknya miring, yang satu bentuknya lurus. Nah, dan tidak saling berpotongan. Kenapa tidak saling berpotongan? Nah, berpotongan, ingat kalau berpotongan gimana sih? Berarti dia melalui satu garis dengan garis yang lain, itu kan berpotongan, begitu ya. Nah, gimana dengan gambar yang kedua? Garis C dan D sama. Ternyata garis C dan D adalah dua garis yang tidak sejajar dan saling tidak berpotongan. Oke, Bu, gimana Bu kalau misalkan untuk garis yang sejajar dan berpotongan? Nah, kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, dua garis yang saling sejajar dapat kalian lihat pada layar kalian. Di sini masih sama, ada dua pasang bidang ya, dua pasang bidang yang saya pasangkan. Yang pertama, gambar yang pertama, kita ambil garis E dan H. Ini ada garis E dan F. Nah, kenapa garis E dan F itu dikatakan dua buah garis yang saling sejajar? Dapat kalian perhatikan. Di situ dapat kalian dengan kasat mata, bisa kalian kalian melihatnya saja kalian sudah tahu, ini sejajar. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang.
Sejajar itu adalah dia garis tersebut itu bentuknya sama. Jadi kalau dia lurus ya lurus gitu, maka dikatakan sejajar. Dan itu dia berada pada tempat yang lurus seperti itu. Jadi dikatakan bahwa E dan F merupakan dua buah garis yang saling sejajar. Begitu pula dengan G dan H. G dan H dikatakan adalah dua buah garis yang saling sejajar. Oke ya. Nah, bagaimana dengan kalau yang saling berhimpit? Ingat kalau berhimpit itu dia dengan kata lain menumpuk. Ingat ya, berhimpit itu sama saja dengan menumpuk. Jadi, kalau kalian melihat dua buah garis yang saling bertumpuk, berarti dia merupakan dua buah garis yang saling berhimpit. Jadi menumpuk itu dia niban, jadi kayak tumpukan buku. Nah, itu dikatakan berhimpit gitu. Oke, ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian melihat tumpukan buku, nah itu disebut juga dengan benda-benda yang saling berhimpit. Oke, bisa terbayangkan ya. Berarti untuk pada gambar yang ada di layar kalian, gambar garis I, perhatikan I itu yang merah dan J itu yang biru. Nah, ternyata dia saling berhimpit, dia saling bertumpukan, menumpuk ya. Berarti dua buah garis tersebut adalah dua buah garis yang saling berhimpit. Begitu juga dengan yang K dan L. Ya, garis K dan L juga merupakan garis yang saling berhimpit. Oke, gimana kalau yang dua buah garis yang saling berpotongan? Ingat, berpotongan. Berpotongan. Kalimat itu tersebut. Oke, analogikan. Coba bayangkan, berpotongan. Oh, berarti dia saling bertumpuk, namun dia bentuknya adalah bersilangan. Kayak gimana? Ya seperti pada gambar yang ada di layar kalian. Gambar yang pertama, garis M yang biru dan N yang merah nih. Dia merupakan dua buah garis yang saling berpotongan. Kenapa? Karena dia memotong satu sama lain, memotong. Seperti itu. Oke. Begitu pula dengan garis O dan P, merupakan dua buah garis yang saling berpotongan. Oke. Diingat-ingat lagi. Bentuknya, garis sejajar bagaimana, berhimpit bagaimana, berpotongan bagaimana. Oke? Oke, lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan dua buah garis yang berpotongan tegak lurus? Ingat, kata-katanya saja di sini sudah terlihat tegak lurus. Tegak lurus. Hah, tegak lurus gimana? Oh, berarti ada bagian yang lurus. Namanya tegak. Tegak itu kan berarti dia berdiri. Nah, analogikan seperti itu. Ya. Bagaimana dengan yang dua buah garis yang berpotongan saling tegak lurus? Nah, perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Gambar Q dan R merupakan dua buah garis yang berpotongan, namun dia tegak lurus. Berpotongan enggak? Berpotongan. Karena dilihat nih, ini saling memotong. Ya, memotongnya tapi dengan garis yang tegak lurus, berbeda dengan berpotongan tadi. Kalau yang tadi kan berpotongan asal nih, yang penting dia saling berpotongan. Mau berpotongannya dia bentuknya nanti ada yang seperti ini, seperti ini juga berpotongan. Nah, tapi khusus yang tegak lurus berarti dia saling berpotongan, namun dengan sisi yang lainnya bentuknya adalah tegak lurus. Yang paling mudah adalah bentuknya seperti ini, ada tanda siku-siku nih. Nah, sudah pasti dia dua buah garis yang berpotongan saling tegak lurus. Oke, ingat-ingat lagi, dihafalkan bagaimana dengan garis yang sejajar, bentuknya seperti apa, garis yang saling berhimpit seperti apa, garis yang saling berpotongan seperti apa, dan garis yang berpotongan namun dia tegak lurus seperti apa. Oke, nah untuk lebih paham ya, perlu kalian ingat, saya ingatkan lagi, ingat-ingat. Nah, kalau misalkan kalian menemukan notasi atau simbol, ya, simbol silang berarti dia dikatakan adalah dua buah garis yang saling berpotongan. Misalkan A berpotongan dengan B, seperti itu, gitu ya, garis A berpotongan dengan garis B.
Oke. Nah, kalau dia sejajar berarti garis A sejajar dengan garis B. Nah, oke, ingat sejajar itu tanda miringnya 2 kali, 1, 2, itu sejajar. Oke, nah gimana kalau berpotongan namun dia tegak lurus? Ya, seperti tadi. Garis A berpotongan namun dia tegak lurus dengan B. Bisa. Gitu. Perhatikan ya, yang tanda silang adalah 2 buah garis yang saling berpotongan. Tanda garis miring sebanyak 2 kali dikatakan dia adalah notasi dari sejajar. Dan huruf T terbalik itu adalah berpotongan namun dia tegak lurus. Ingat-ingat 3 notasi tersebut. Oke? Oke, bagaimana dengan contoh soal supaya kalian paham dengan penjelasan yang sudah saya berikan? Nah, di sini ada berapa garis ini? Ada 6 garis. Ada garis P, Q, R, S, M, dan N. Oke? Oke. Nah, yang pertama, sebutkan garis-garis yang sejajar. Ingat, kalau sejajar dia merupakan 2 buah garis yang bentuknya sama. Jadi kalau misalkan saya mau memilih garis yang sejajar, berarti kalian lihat dari 6 buah garis yang ada di sini ya, yang bentuknya sama mana ya? Oh, ternyata kalau kita lihat nih secara seksama, garis-garis yang bentuknya sama yang mana? Oh, ini nih, Q dan S. Bener nggak? Karena dia sama-sama tidur nih. Set. Q sejajar dengan garis S. Begitu? Oke. Ingat, sejajar itu tandanya seperti ini. Oke. Berarti kalau kita tuliskan garis Q sejajar dengan garis S. Yang pertama. Bagaimana? Ada lagi nggak nih selain Q dan S? Oh, ternyata ada lagi nih. Kita lihat. Ada yang P. Kalau kalian simak, P sejajar dengan yang mana? Oh, ternyata dia sejajar dengan M. Berarti garis P sejajar dengan garis M. Paham? Karena bentuknya sama. Oke? Oke. Nah, coba kita lihat di pembahasan saya. Nah, sama ya. Kalau sejajar dia bentuknya adalah sama, Q dan S. Berarti garis Q sejajar dengan garis S. Nah, begitu pula dengan garis P sejajar dengan garis M. Penulisannya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, soal yang kedua, garis-garis yang berpotongan. Berarti dia saling berpotongan. Ingat kalau berpotongan gimana nih tandanya? Oke, dia membentuk yang saling berpotongan. Berarti dia menyilang, melewati satu sama lain. Oke. Nah, gimana nih? Kira-kira yang mana ya? Di sini ada banyak. Nanti jadi kalian nanti banyak nih dapatnya nih. Saya screenshot dulu ya. Kita masuk ke pembahasan. Nah, kalian bisa lihat. Nih, kalian bisa lihat nih. Ya. Di hasil yang didapat, coba ini P, Q, R, S, M, N. Oke. Nah, saling berpotongan yang pertama. Kira-kira yang mana ya? Nih, kalau saya gambar ya, kalau saya coret-coret, yang pertama coba kita Q. Nih, yang Q. Mohon maaf. Ini kalian harus bisa membayangkan Q. Dia berpotongan dengan mana ya? Oh, bisa dia berpotongan dengan P. Ini P nih. Yang satu mendatar, yang satu miring. P, Q. Dia berpotongan kan? Dapat 1. Ada lagi nggak yang lain? Oh, ada lagi Q lagi, kita pasangin dengan yang lain. Q kita pasangin dengan M. Ini Q,
ini M. Saling berpotongan, tentu saling berpotongan. Gimana lagi Bu yang lain? Oh, kita ambil lagi. Oh, Ki dengan N. Lebih pendek. N. Saling berpotongan. Ada lagi nih, satu lagi. Ki dengan nih R. Ki dan R. Saling berpotongan. Ada lagi nggak yang lain? Ada, masih banyak. Apa tuh tadi? Ki sudah. Terus Ki R udah. Ki M udah. Ki N udah. Kalau kalian tuliskan ya, jadinya gini. Garis P berpotongan dengan garis Q. Oke, tuliskan lagi yang tadi. Apa lagi? Garis Q berpotongan dengan garis R. Begitupun selanjutnya ya, seperti yang gambar yang tadi sudah saya buat. Ada lagi nggak yang lain? Oh, ada. Yang mana ya? Ternyata bisa nih, P berpotongan dengan mana nih? R. Benar gak? P berpotongan dengan R. Ini R, ini P. Berarti P berpotongan dengan R. Ada lagi nggak yang lain? Oh, ada. Ini P berpotongan dengan mana lagi nih? N. Bisa. Coba kalian lihat. Nih. Walaupun karena kan dia miringnya agak, N-nya itu miringnya agak lebih menjorok ya. Jadi P berpotongan dengan N. Oke, ada lagi. Ada nih. PR udah. PN udah. Ada lagi nggak? Ada, Bu. Mana? Sekarang yang S nih. S dengan P. Bener gak? S dengan P. Berarti garis S berpotongan dengan garis P. Dapat lagi. Ada lagi. S lagi. Pasangin lagi. Oh, M. S dengan M. Bener gak? Bener. Ini S, ini M. Berarti garis S berpotongan dengan garis M. Ada lagi nggak yang lain? Ada. S dengan N. S dengan N, gitu kan? Ini N. Jadi garis S berpotongan dengan garis N. Oke? Ada lagi nggak yang lain? Ada. Garis S dengan R nih. Berarti S berpotongan dengan R. Nah, berarti ada berapa, Bu? Ada banyak. Boleh kalian lihat di pembahasannya ya. Tadi yang saya bahas juga kan, P berpotongan dengan Q. Gitu. Q berpotongan dengan M. Lagi. Q berpotongan dengan N. Lagi. Q berpotongan dengan R. Gitu kan? Sama ya. P berpotongan dengan N. Lalu M berpotongan dengan N. Ada lagi. P berpotongan dengan S. Yang terakhir, P berpotongan dengan R. Oke, jadi kalau untuk garis dan sudut, untuk kedudukan dua buah garis, kalian harus menggunakan imajinasi kalian ya, untuk lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Oke. Nah, untuk saya tahu kalian paham atau tidaknya, silakan kalian kerjakan latihan soal yang saya berikan. Yang pertama, perhatikan gambar berikut, bangun ruang berikut. Nah, tulislah semua pasangan garis yang saling sejajar. Contoh ya, saya contohkan satu. Contoh, misalkan AB
AB sejajar dengan DE. Contohnya begitu. Oke, cari lagi pasangan garis yang saling sejajar. Sebutkan di buku tulis kalian. Dan jangan lupa tuliskan soalnya dengan rapi. Oke. Nah, temukan pasangan garis yang saling sejajar yang lain ya. Ini udah satu saya kasih contoh. Silakan cari pasangan yang sejajar dari bidang yang ada di soal. Nah, latihannya ada 2. Yang kedua, nah, tentukan pasangan garis yang sejajar. Sama ya. Saya contohin. Oke, gini deh. Sejajar kan tadi udah. Gimana kalau yang berpotongan? Yang B nih. Saya kasih salah satu. Bisa kalian lihat di sini. AC berpotongan dengan DB. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih pasangan garis yang saling berpotongan selain AC dan DB? Kalau ada, silakan kalian tuliskan lagi. Oke, di sini tentukannya ada 4 pertanyaan ya di soal nomor kedua. Jadi tolong kerjakan dengan teliti. Oke, dan temukan semua pasangan baik yang sejajar, berpotongan, garis horizontal dan garis yang vertikal. Oke. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Dan ingat, jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran matematika yang ada di kelas kalian. Nah, untuk penyerahan tugasnya, silakan kalian koordinasikan kepada guru mata pelajaran matematika yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Oke, terima kasih dan jangan lupa tetap semangat. Minggu depan insya Allah kita akan mulai PTS. Dan yang paling penting adalah belajar dari catatan-catatan ataupun video-video yang sudah kami kirimkan. Oke, soal-soal tidak jauh-jauh dari soal-soal yang sudah pernah saya berikan atau kami berikan ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.